Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Welcome to Confident Junior Airin. Halo semuanya. Wah, adik-adik, hari ini Kak Pilia masih ada di rumah. Adik-adik juga ya, masih sedang ada di rumah ya. Tapi adik-adik, meskipun kita hanya di rumah saja, tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kak Pilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku dan terus berbuah dari kecil sampai besar. Siap ya kita nyanyikan? Ayo kita bangkit berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, Kak Pilia mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini meskipun sekali lagi kami masih saja ada di rumah, tapi kami boleh melihat betapa Tuhan sungguh baik kepada kami. Kami boleh melihat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam hidup kami, ada di dalam langkah kami, sehingga kami pun boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami ingin sekali lagi datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan atas ibadah kami, dan Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Pilia mau ajak adik-adik nyanyi sebuah lagu lagi. Kita nyanyikan, berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah, berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Wah adik-adik, minggu lalu kita sudah melihat bahwa kita belajar tentang apa? Mujizat.
Nah, mujizat itu apa? Suatu tanda yang diberikan oleh Tuhan bagi kita bahwa ada maksud Tuhan untuk memberikan mujizat itu. Ada sesuatu yang mau Tuhan tunjukkan pada kita melalui mujizat itu. Nah, mujizat ini tujuannya adalah supaya manusia bisa melihat dengan jelas kebesaran Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi hormat, kita menjadi takut pada Tuhan dan mau menjadi orang yang bertobat dan sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Nah, adik-adik minggu lalu sudah dengar ya cerita kita. Minggu lalu Kak Bilia cerita tentang mujizat air menjadi anggur. Tapi waktu itu Kak Bilia cerita bahwa mujizat itu harus dilihat dengan sangat jelas. Dilihatnya bukan dari kacamata kita sendiri, bukan dari sisi kita, tapi dari apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Apa yang Tuhan mau tunjukkan pada kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang mujizat yang kedua. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita tentang mujizat, Kak Bilia mau kasih bocoran sedikit. Mujizat hari ini adalah mujizat tentang penyembuhan. Nah, kalau penyembuhan berarti ada orang yang sakit. Omong-omong adik-adik, di rumah Kak Bilia ini sedang ada 2 orang pasien. Ada 2 pasien di rumahnya Kak Bilia. Mereka sedang terkena virus COVID. Nah, coba ya, kita pergi ke kamar pasien-pasien Kak Bilia. Yuk, sebelumnya Kak Bilia harus pakai masker dulu nih. Ayo adik-adik, kita berangkat ke sana. Nah adik-adik, Kak Bilia sekarang lagi ada di depan kamar pasiennya Kak Bilia. Ini pasien 1, ini pasien 2. Coba ya, kita lihat dulu pasiennya Kak Bilia lagi ngapain ini. Coba. Halo, Koko Reiso. Koko Reiso, loh. Koko Reiso, gimana rasanya sekarang? Masih sakit? Enggak. Oh enggak. Apa yang kemarin tuh apa yang terasa sakit? Masih batuk. Oh batuk, jadi sekarang masih batuk? Iya. Pilek juga? Iya. Sakit tenggorokan juga? Enggak. Oh sakit tenggorokan sudah hilang, tapi masih tinggal batuknya aja? Iya. Sudah berapa hari di dalam kamar? 2 kalau enggak 3. 2 atau 3 hari. Oke, cepat sembuh ya. Iya. Bye. Sekarang kita ke pasien satunya. Halo Koko Kenshiro. Halo. Koko Kenshiro udah berapa hari di dalam kamar? Hampir seminggu sudahan. Sudah hampir seminggu. Bagaimana perasaannya sekarang? Apa ada yang masih sakit? Saya sih masih ada kayak hacing-hacing, batuk-batuk. Masih pilek, masih batuk gitu. Masih Iya. sakit tenggorokan? Tenggorokannya saya cuma sedikit. Oh, masih sedikit sakit. Percaya nggak? Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat menyembuhkan kamu. Percaya. Percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Oke, semoga cepat sembuh ya, Go. Bye. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali lagi ke ceritanya Kak Bilia ya. Yuk, adik-adik, tadi kan sudah kita lihat ya, ada Koko Reiso dan Koko Kenshiro yang sama-sama sedang sakit. Masih ada batuk pilek, masih ada sakit tenggorokannya. Tapi puji Tuhan mereka sudah jauh lebih baik. Dan tadi kalau kita dengar tuh, Koko Kenshiro bilang apa? Bahwa dia percaya Yesus sanggup melakukan mujizat. Nah, jadi mujizat yang kedua ini dilakukan oleh Tuhan Yesus masih dekat dengan kota Kana yang minggu lalu Kak Bilia ceritakan air menjadi anggur. Nah, di sini terjadinya di daerah yang namanya Kapernaum. Nah, waktu itu Yesus ada di kota Kapernaum.
Dan cerita ini diambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-53. Coba adik-adik buka ya ceritanya di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Kita lihat video yang satu ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat kan bagaimana prosesnya terjadi mujizat yang terjadi di kota Kapernaum itu. Nah padahal adik-adik, kondisi anak perwira itu, kondisinya anak pegawai istana itu, dia itu bukan cuma sekedar sakit biasa. Bukan cuma sakit kayak koko reso sama koko kensiro, batuk pilek, sakit tenggorokan. Bukan. Tapi dikatakan di ayat 47b bahwa anaknya itu hampir mati. Adik-adik, anaknya itu sakitnya itu parah sekali sampai hampir mati. Waduh, gawat ini ya. Nah, dan adik-adik kalau lihat ya, kalau dipikir-pikir ya, di saat itu, di waktu yang sama, pasti yang sakit nggak cuma satu orang anak ini aja. Nggak cuma anak perwira ini aja yang sakit. Pasti di sekitar Tuhan Yesus saat itu juga ada banyak orang yang sedang sakit. Mungkin mereka lumpuh, mungkin mereka itu sakit buta lah, sakit badannya sakit lah, sakit apapun. Dan di segala tempat di sekitar Yesus pasti ada banyak juga orang sakit. Tapi kalau adik-adik lihat, kenapa ya kok tidak semua orang sakit itu Tuhan Yesus sembuhkan? Kenapa kok hanya anak pegawai istana itu saja yang pada akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan? Apa karena Tuhan Yesus itu pilih kasih? Atau apa karena Tuhan Yesus itu mikir, oh karena yang minta mujizat ini adalah anak pegawai istana, oh berarti orang penting, pejabat penting, orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang berkuasa, maka dia harus disembuhkan. Apakah Tuhan Yesus berpikir seperti itu? Atau apakah karena, oh pegawai istana ini orang yang baik, orang kaya, atau orang pintar, atau apa? Apa yuk kira-kira? Kenapa kok Tuhan Yesus menyembuhkan hanya anak pegawai istana ini aja? Coba kita lihat ya. Mujizat itu terjadi bukan bergantung pada manusia. Jadi bukan terserah gue, bukan apa kataku, bukan tergantung pada manusia. Tapi bergantung pada kehendak Tuhan Allah. Bukan bergantung pada saya, tapi bergantung pada Tuhan. Jadi kalau misalnya mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu bukan demi memenuhi keinginan manusia,
Bukan demi karena saya mau, bukan karena saya ingin, tapi karena itu merupakan cara Tuhan untuk membuat manusia menyadari bahwa oke, aku mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Mujizat bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang mau menyatakan kuasanya supaya kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau gitu sama-sama coba kita harus lihat dengan lebih jelas ya. Ingatkan ya, kalau kita mau melihat tentang mujizat, kita harus melihat dengan jelas dari kacamata Tuhan, bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, coba kita buka lagi di Yohanes 4 tadi dan kita baca ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 ya, kita baca. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Adik-adik, waktu itu Yesus itu hanya ngomong, pergilah, anakmu hidup. Adik-adik kalau lihat ya, kenapa Tuhan Yesus kok enggak pergi langsung ke rumahnya anak itu? Kok enggak langsung pergi ke rumahnya pegawai istana itu, kemudian menemui anak itu, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan di sana? Enggak loh, Tuhan Yesus tuh hanya ngomong, pergilah, anakmu hidup. Kira-kira apa yang mau Tuhan tunjukkan? Kira-kira apa ya? Kita mau melihatnya dengan lebih jelas lagi. Nah, adik-adik begini. Tuhan Yesus itu tahu loh bahwa orang-orang yang tinggal di Kapernaum itu banyak yang mau percaya kepada Tuhan hanya kalau mereka melihat mujizat yang mereka inginkan. Jadi kalau tidak melihat mujizat, maka buat mereka tuh sulit untuk mereka percaya dan menghormati Allah. Waduh, adik-adik gawat ini. Nah, menariknya dalam kisah ini, penyembuhan anak pegawai istana itu ya terjadi tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Terjadi tanpa Tuhan Yesus ketemu langsung sama anaknya. Tuhan Yesus cuma ketemu sama bapaknya, sama papanya doang. Terus Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Adik-adik, jauh di rumah pegawai istana itu, pada saat Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Anak yang nyaris mati itu, anak yang sudah hampir mati itu, disembuhkan. Anak itu sembuh pada saat Yesus mengucapkan kata-kata, pergilah, anakmu hidup. Wah, Tuhan Yesus itu bukan sedang males gerak, mager, nggak mau jalan gitu. Bukan adik-adik. Tapi Yesus melakukan itu semua karena Tuhan itu mau, Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang ketemu Yesus saat itu dan supaya kita juga menyadari bahwa mujizat itu terletak pada kata-kata atau pada firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan. Sehingga kalau kita semua ya mau taat pada firman Tuhan, maka kita sedang dan kita terus mengalami mujizat dari Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan itulah yang berkuasa. Kata-kata Tuhan Yesus itulah yang berkuasa, adik-adik. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mau melakukan firman Tuhan, mau mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus, maka saat ini pun kita sedang mengalami mujizat. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita tentang bapak gereja yang bernama Agustinus. Bapak gereja ini maksudnya adalah orang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan gereja. Ya, Agustinus itu sejak mudanya, bahkan sejak kecilnya dia itu adalah orang yang sangat berdosa. Bahkan dari kecil sekali
Dia itu sudah mencuri buah-buahan punya tetangganya. Bukan karena dia lapar, bukan karena dia butuh makanan, bukan. Tapi karena dia tahu bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah salah. Dan dia justru sengaja mau melakukannya. Bahkan sampai dewasanya dia terus berjudi, dia mabuk-mabukan, dia melakukan banyak hal yang sangat tidak baik. Dia banyak melakukan hal-hal yang menyedihkan ibunya. Ibunya bernama Monica. Dan ibunya itu adalah orang Kristen yang sangat setia. Dan ibunya terus berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, supaya anakku ini mengalami sebuah mujizat, supaya hatinya berubah, supaya hatinya itu percaya pada Tuhan. Adik-adik, kalau Kak Pilia jadi Ibu Monica ya, mungkin Kak Pilia itu mengharapkan ada sebuah peristiwa spektakuler, jeder, ya wow gitu ya. Agustinus mengalami mujizat yang luar biasa sehingga dia berubah. Itu mungkin yang Kak Pilia harapkan. Tapi adik-adik, cara Tuhan melakukan mujizat kepada Agustinus sangat berbeda. Suatu hari ada seorang anak kecil. Dia datang kepada Agustinus. Pak, bisa minta tolong dibacakan Alkitabnya, Pak? Tolong Pak bacakan di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dia minta, anak itu minta gitu. Bacakan Pak, Roma 13, coba adik-adik kita buka sama-sama. Roma 13 ya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tolong Pak dibacakan. Anak itu bilang gitu. Maka Agustinus bacakan di dalam Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Adik-adik, waktu Bapak Agustinus membaca 2 ayat yang anak ini minta dia bacakan, saat itu mujizat terjadi. Tuhan dengan kata-katanya, Tuhan dengan firman-Nya mengubah hati Agustinus yang begitu jahat menjadi bertobat. Kata-kata Tuhan yang penuh kuasa itu, yang tertulis di dalam firman-Nya ini, melakukan mujizat dalam hidup Agustinus. Dia diubahkan hidupnya. Sehingga dia berubah menjadi seorang Kristen yang setia. Bahkan seorang Kristen yang menjadi pengaruh, yang membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan gereja pada saat itu. Adik-adik, cerita ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan ini, inilah mujizat besar yang disediakan bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita sia-siakan mujizat ini. Adik-adik, sekali lagi Kak Pilia mau ajak kita menghafalkan ayat hafalan kita. Kak Pilia kasih lebih panjang ya ayatnya. Di dalam Filipi 2 kita bacakan mulai dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kalau minggu lalu hanya ayat yang ke-11, minggu ini Kak Pilia mau ajak kita baca dari ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, kita berikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan.
Kak Pilih mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah kita boleh selalu ingat, firman Tuhan, kata-kata Tuhan, itulah yang menjadi mujizat dalam hidup kita. Mari adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami melihat bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat untuk setiap orang. Dan kami melihat Tuhan bahwa dalam pelajaran hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kami bahwa firman Tuhan, kata-kata Tuhan itulah yang menjadi mujizat bagi setiap kami Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ajarilah kami supaya kami tidak menyia-nyiakannya. Ajarilah kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan, boleh melakukan, sehingga kami pun boleh mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh meyakini bahwa firman Tuhan itulah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan minggu depan kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu minggu depan. And don't forget to stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.